Halo sahabat channel dosenku, hari ini saya akan menyampaikan tema mengenai peran dan tanggung jawab bidan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan. Sebelumnya saya ingatkan untuk klik tombol subscribe, like dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman channel dosenku semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel dosenku. Oke, dan sekarang saya akan langsung mulai untuk paparan daripada materi saya pada hari ini. Selamat mengikuti. Halo, pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai peran dan tanggung jawab bidan pada berbagai tatanan dan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan. Sebelumnya kita akan membahas dulu yaitu mengenai ruang lingkup praktik bidan ya. Jadi yang dimaksud dengan ruang lingkup praktik bidan itu sendiri adalah batasan dari kewenangan bidan dalam menjalankan praktiknya yang berkaitan dengan upaya pelayanan kebidanan dan jenis pelayanan kebidanan yang diberikan. Jadi itu yang dikatakan sebagai ruang lingkup daripada praktik bidan. Kemudian untuk pelayanan kebidanan sendiri adalah layanan yang diberikan oleh bidan sesuai kewenangannya yang diberikan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka tercapainya keluarga yang berkualitas serta sejahtera. Kemudian upaya pelayanan kebidanan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adanya promotif ya, kemudian preventif, kuratif serta rehabilitatif. Nah, ini nanti kita akan membahas ruang lingkup asuhan kebidanan itu apa aja. Jadi yang pertama adalah bayi baru lahir ya atau neonatus. Kemudian yang kedua adalah bayi, balita dan anak prasekolah. Selanjutnya remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, kemudian masa antara, masa klimakterium, pelayanan KB, pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Itu tadi adalah beberapa hal atau asuhan kebidanan dalam pelayanan kebidanan yang bisa diberikan. Sekarang kita akan membahas mengenai peran bidan dalam promosi kesehatan. Jadi peran bidan sendiri dalam promosi kesehatan ini kita akan mencakup beberapa area promosi kesehatan dan konseling ya. Jadi areanya itu memiliki kemampuan merancang kegiatan promosi kesehatan reproduksi pada perempuan, keluarga, serta masyarakat. Jadi tidak hanya mencakup pada kliennya saja, tapi juga pada keluarga serta masyarakat. Jadi lingkungan yang juga memberikan dukungan pada klien kita. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan mengorganisir dan melaksanakan kegiatan promkes reproduksi dan seksualitas perempuan. Seperti yang saya bicarakan sebelumnya, bahwa daripada area pelayanan asuhan kebidanan itu adalah menyeluruh ya, dari siklus hidup seorang wanita, dari bayi baru lahir sampai dengan dia klimakterium, seperti itu. Kemudian memiliki kemampuan mengembangkan program KIE dan konseling kespro dan seksualitas perempuan. Itu tadi. Kemudian ini kita akan membahas mengenai peran bidan dalam tatanan kespro dan promkes ya. Jadi ada 4 kategori atau 4 peran sebagai bidan. Yang pertama adalah sebagai komunikator, di mana bidan harus memberikan informasi yang jelas kepada klien, seperti itu. Kemudian sebagai fasilitator, bidan harus memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya tentang informasi yang tidak dapat dipahami. Jadi setelah bidan memberikan informasi kepada klien atau pasien, jika ada hal yang tidak dipahami oleh klien adalah wajib untuk bertanya, dan bidan pun juga wajib untuk menjelaskan sampai dengan klien tersebut mengerti apa yang disampaikan oleh bidan. Itu dikatakan sebagai seorang fasilitator. Selanjutnya adalah sebagai motivator, di mana bidan harus memberikan dorongan dalam meningkatkan kesadaran dalam melakukan pemeriksaan secara teratur. Jadi memberikan motivasi kepada klien kita jika mengalami beberapa permasalahan kesehatan atau ada hal yang kurang baik atau tidak normal pada dirinya, untuk dilakukannya pemeriksaan secara rutin ya, meskipun tidak di tempat bidan atau mungkin di tempat dokter atau mungkin pelayanan vaskes tingkat 1 yang terjangkau. Kita bisa memberikan motivasi kepada klien kita. Selanjutnya adalah sebagai
sebagai konselor, di mana bidan memberikan bantuan kepada klien dalam membuat keputusan atau memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Jadi contoh ya, jika ada seorang klien datang ke tempat kita mau menggunakan alat kontrasepsi, ya masih calon akseptor ya, atau calon pengguna KB. Jadi kita harus wajib memberikan beberapa informasi tentang macam-macam KB sebelum klien tersebut memutuskan untuk memilih KB apa yang sesuai dengan dirinya, kesehatannya, serta yang tujuan yang ingin diharapkan dalam program KB tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai peran bidan dalam sistem pelayanan kesehatan, ya. Di sini nanti untuk peran bidan dalam sistem pelayanan kesehatan sendiri itu ada pelayanan primer, kemudian kolaborasi dan rujukan. Ini kita bahas satu persatu ya. Yang dinamakan layanan kebidanan primer atau mandiri itu merupakan pelayanan kebidanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang bidan. Ya, kemudian untuk layanan kebidanan kolaborasi adalah layanan yang dilakukan bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu urutan dari proses kegiatan pelayanan kesehatan. Jadi untuk kolaborasi ini misalnya untuk pemeriksaan kehamilan ya di puskesmas misalnya membutuhkan yang namanya sampel darah klien untuk melihat apakah klien tersebut mengalami anemi atau tidak, kemudian melihat jumlah hemoglobinnya seperti apa, kan kita tidak bisa melakukannya secara mandiri ya, jadi kita bisa berkolaborasi dengan tenaga laboratorium medis ya, atau TLM atau laboratorium untuk melakukan pemeriksaan darah tersebut. Itu contohnya salah satunya. Kemudian layanan kebidanan rujukan, di mana layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi, atau sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan ke tempat atau fasilitas lain secara horizontal atau vertikal dalam profesi lainnya. Jadi misalnya seorang bidan praktek mandiri memiliki klien datang dia dengan riwayat seksio sesaria ya atau SC, otomatis nanti untuk skor KSPR-nya adalah sudah angka 8 ya, sudah di angka 8, jadi otomatis harus perlu dilakukan rujukan, tidak boleh ditolong di PMB-nya tersebut. Atau mungkin ada anak yang mengalami batuk pilek datang ke tempat bidan tapi disertai dengan pernafasan yang agak sesak, itu juga bidan harus melakukan rujukan segera ke fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni ya, atau fasilitas kesehatan yang di atasnya bidan tersebut. Selanjutnya untuk tugas mandiri, di sini ada 9 kategori ya. Jadi ada menetapkan manajemen, kemudian memberi pelayanan dasar pranikah, memberikan asuhan kebidanan selama kehamilan normal, kemudian memberikan asuhan kebidanan klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien dan keluarga. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pelibatan kepada klien itu tidak hanya dengan kliennya saja, tapi juga melibatkan klien itu sendiri dan anggota keluarga. Kemudian memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Ya, kemudian memberi asuhan kebidanan pada klien masa nifas, kemudian memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur, terus kemudian pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi, dan pada bayi balita yang melibatkan keluarga untuk pelaporan asuhannya. Itu adalah beberapa tugas mandiri dari seorang bidan ya, ada 9 itu tadi. Kemudian untuk tugas kolaborasi, di sini ada 7, kurang lebih hampir sama dengan tadi ya, ada beberapa hal tapi di sini lebih ke arah resiko tinggi dalam pertolongan pertamanya. Jadi yang pertama adalah menerapkan manajemen kebidanan pada setiap aspek dan fungsi kolaboratif untuk melibatkan klien dan keluarga. Kemudian memberi ASKE pada ibu hamil dengan resiko tinggi, mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus resiko tinggi, memberi ASKE pada ibu dalam masa persalinan resiko tinggi, kemudian memberi ASKE pada ibu nifas dalam resiko tinggi, kemudian memberi ASKE pada bayi baru lahir yang memiliki resiko tinggi, serta memberi ASKE pada bayi balita dengan resiko tinggi, di mana semua hal kolaboratif ini adalah melibatkan keluarga klien dalam
pemberian daripada tugas kolaboratif ini. Sekarang kita akan membahas mengenai tugas rujukan. Untuk tugas rujukan sendiri di sini ada 6 ya untuk tugasnya, yaitu dimana yang pertama adalah menerapkan manajemen kebidanan pada setiap aspek ya sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. Kemudian memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan resiko tinggi serta kegawat daruratan. Kemudian yang ketiga adalah memberi askep melalui konsultasi serta rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu yang melibatkan klien dan keluarga. Selanjutnya adalah memberi askep melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas yang disertai dengan penyulit, kegawat daruratan, dan lain-lain. Kemudian memberi asuhan kebidanan pada BBL dengan kelainan dan membutuhkan konsultasi serta rujukan, serta memberi asuhan kebidanan kepada anak balita dengan kelainan yang memerlukan konsultasi dan rujukan. Jadi untuk tugas rujukan ini adalah merangkap semua, yaitu beserta yang risiko tinggi maupun kegawat daruratan, di mana yang membutuhkan rujukan serta melibatkan keluarga juga. Jadi sama seperti yang tugas kolaboratif tadi, kita tetap melibatkan anggota keluarga. Kemudian untuk peran sebagai pengelola atau peran bidan sebagai pengelola, yaitu bidan memiliki 2 peran, di mana yang pertama adalah mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, di mana bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebutuhan untuk individu. Selanjutnya berpartisipasi dalam tim ya, di mana bidan itu adalah merupakan salah satu tim di dalam sebuah pengelolaan ya. Misalnya contoh ya, seorang bidan desa di salah satu wilayah kerjanya, maka beliau bidan tersebut adalah memiliki tim dengan dukun bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam wilayah kesehatan setempat ya. Jadi keslingnya, kemudian promkesnya, perawat desa, dan lain-lainnya, mereka semua adalah merupakan tim untuk mengelola daripada peran bidan sebagai pengelola tadi. Selanjutnya adalah bidan sebagai perannya menjadi seorang pendidik. Jadi untuk yang pertama adalah memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien ya. Jadi ini bersifat individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat secara umumnya. Jadi tidak hanya dalam satu program saja. Kemudian yang kedua adalah melatih dan membimbing kader, peserta didik kebidanan, serta dukun di wilayah tempat kerjanya. Jadi kita, peran bidan sebagai seorang pendidik itu bukan hanya memberikan informasi saja, tetapi juga membimbing dan melatih para kader. Kemudian dukun, jika masih ada di wilayah setempat, kita berikan pelatihan dan bimbingan agar bisa melakukan kolaboratif dengan kita. Itulah tujuan daripada peran bidan menjadi seorang pendidik. Jadi untuk meningkatkan daripada tim yang ada di situ tadi agar mencapai visi misi yang sesuai. Selanjutnya adalah untuk peran sebagai peneliti atau investigator, yaitu bidan melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan ya, baik secara mandiri maupun berkelompok. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, menyusun rencana kerja pelatihan, melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana, mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi, menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut, dan memanfaatkan hasil investigasi tersebut untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja dan pelayanan kesehatan. Jadi hal-hal sebagai peneliti tadi, tujuan utamanya atau tujuan akhir yang diharapkan adalah mengembangkan proker yang ada di sana serta pelayanan kesehatan yang ada di sana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanggung jawab bidan dalam sistem pelayanan kesehatan itu seperti apa aja. Nah, seperti ini. Tanggung jawab sendiri merupakan ya
mengambil keputusan yang patut dan efektif, kesanggupan untuk menentukan suatu sikap dan memikul resiko terhadap yang telah dilakukan. Itu yang dinamakan dengan tanggung jawab. Kemudian tanggung jawab bidan merupakan pemberian pelayanan kesehatan untuk kesejahteraan klien yang mengarah pada kinerja tindakan dari tugas bidan. Sesuai kita tahu sendiri di materi saya sebelumnya bahwa untuk peran bidan yang melaksanakan sesuai dengan standar profesi bidan itu sudah ada pengaturan ya. Jadi untuk tanggung jawabnya juga sudah dilakukan pengaturan di situ. Kemudian tanggung jawab bidan dalam tatanan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan. Itu ada mencakup peraturan perundang-undangan ya. Jadi harus dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi segala sesuatu kegiatan yang dilakukan bidan itu harus sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan. Kemudian pengembangan kompetensi juga harus meningkatkan pengetahuan atau keterampilan dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan. Jadi kita bidan juga wajib mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang bidan. Ya namanya ilmu kan pasti setiap harinya, setiap tahunnya pasti akan mengalami itu ya perkembangan atau pembaharuan. Jadi kita juga wajib untuk melakukan pelatihan dan juga pendidikan berkelanjutan agar ilmu kita juga bisa up to date seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan catatan kebidanan. Nah, mendokumentasikan kegiatannya, klien yang dilayani dapat dipertanggungjawabkan bila terjadi gugatan. Jadi setiap hal yang kita lakukan itu harus dicatat dan setiap yang dicatat harus kita kerjakan. Itu adalah prinsip dalam pada pelayanan kebidanan. Kemudian untuk tanggung jawab bidan dalam tatanan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan ini, untuk keluarga yang dilayani itu harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan, sikap, dan perilakunya dalam pelayanan kesehatan yang membutuhkan. Jadi dalam pemberian atau kemampuan pengetahuan, sikap, dan perilakunya itu kita harus menyesuaikan dengan keluarga yang dilayani. Jadi jika mereka tidak memiliki basic seorang kesehatan ya, atau mungkin pendidikannya masih menengah ke bawah, kita juga harus menyesuaikan daripada apa yang kita obrolkan, apa yang kita berikan, informasikan kepada keluarga klien tersebut harus sesuai dengan pemahaman dan tingkat pengetahuan mereka. Kemudian profesi sendiri berperan aktif dalam melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan kewenangan dan standar profesi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk profesi bidan sendiri memiliki standar kompetensinya sendiri. Kemarin juga sudah saya sampaikan di materi saya sebelum ini ya. Kemudian untuk masyarakat, tanggung jawab dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat itu juga menjadi tanggung jawab bidan dalam tatanan pelayanan kesehatan dan promkes. Kemudian itu tadi beberapa informasi yang saya sampaikan mengenai peran dan tanggung jawab bidan dalam tatanan kesehatan reproduksi dan pelayanan kebidanan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua yang sudah melihat dan membaca, dan juga saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe, like, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada yang mau bertanya ataupun mau berdiskusi dengan saya. Semoga informasi yang saya berikan, materi saya pada hari ini bermanfaat untuk Anda semua. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.